Jumpa lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya hukum tata ruang. Nah, mungkin buat sebagian teman-teman yang lain ini merupakan hukum yang jarang didengar ya, atau hukum yang ya kita jarang menemukannya di dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata tata ruang ya. Tetapi ternyata ini merupakan hukum yang sangat bersinggungan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan insya Allah kita akan mempelajari ini pada video kali ini dan juga video-video selanjutnya mengenai seri tentang hukum tata ruang. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pendahuluan dari hukum tata ruang itu sendiri. Ada beberapa materi yang sudah saya siapkan untuk teman-teman pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi dari ruang dan juga tata ruang itu sendiri. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai definisi hukum tata ruang. Nanti akan kita lihat dari beberapa ahli. Yang ketiga, kita akan mempelajari dasar-dasar hukum dari hukum tata ruang itu sendiri beserta dengan tujuan adanya hukum tata ruang. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kita akan mempelajari mengenai asas-asas dari hukum tata ruang itu sendiri. Nah, teman-teman semua, jadi tanpa berlama-lama lagi, silahkan simak dan tonton video ini dari awal hingga akhir sehingga teman-teman semua mendapatkan ilmu dan bisa memperkaya terkait keilmuan teman-teman tentang hukum tata ruang ini. Oke? Baiklah teman-teman semua, kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dari ruang dan juga tata ruang. Pertama, mengenai ruang tersebut ya, ruang dahulu nih. Apa sebenarnya yang teman-teman pikirkan ketika ngomongin tentang ruang? Kalau misalkan secara mudahnya, kalau kita ngomongin ruang itu berarti kita keingetnya sama ruangan yang ada di rumah ya, atau ruangan yang ada di sekolah, atau ruangan yang ada di kampus. Ya, karena memang benar itu adalah ruangan ya namanya. Jadi kata-katanya dari ruang, yaitu sebuah tempat yang ada yang bisa digunakan, ya kan ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang ruangan, ternyata kalau misalnya dalam definisinya sendiri dalam perundang-undangan itu adalah ruang adalah wadah yang meliputi baik itu ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, termasuk juga ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini dari definisi ini adalah, jadi ruang itu memang ada di mana-mana ya, karena itu adalah wilayah yang mana itu adalah tempat berlangsungnya kehidupan, baik itu untuk manusia maupun makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya seperti apa? Seperti hewan dan juga tumbuhan ya. Kemudian, apa itu tata ruang? Kalau udah tahu ruangnya, maka tata ruang adalah penataan dari ruangan tersebut. Di sini ada dua dari pengertiannya ya tentang tata ruang, yaitu wujud struktur ruang dan juga pola ruang. Kita bakal ngomongin pertama tentang struktur ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kemudian apa yang disebut pola ruang? Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen melihat dari simpelnya aja tentang struktur ruang dan juga pola ruang, maka di sini bisa kita lihat bahwasanya struktur ruang ini adalah ruangan atau ruang atau wilayah yang sudah digunakan oleh manusia sebagai tempat permukiman dan juga tempat pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung manusia tersebut. Nah, itu fasilitas ekonomi dan juga fasilitas lainnya. Sementara kalau pola ruang ini adalah ruang yang memang ada di wilayah atau di alam yang mana itu digunakan sebagai tempat lindung atau perlindungan bagi alam ini sendiri atau dia dilindungi, dan juga sebagai tempat budidaya biasa. Nah, ini kalau misalkan ngomongin budidaya adalah budidaya terkait dengan
sumber daya alam yang ada, yang mana di situ tidak digunakan sebagai tempat permukiman. Jadi kalau simpelnya adalah antara tempat permukiman yang digunakan manusia dan juga tempat untuk dilindungi, tempat yang dilindungi dan juga tempat budidaya sebagai sumber daya alam untuk manusia itu sendiri. Lalu kemudian ada yang mengenai penataan ruang dan juga penyelenggaraan penata ruang. Kalau tadi udah ngomongin tata ruangnya, berarti kan penataannya ya. Kalau ngomongin penataan ruangnya, maka itu adalah proses dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan juga pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi ada proses perencanaan, pemanfaatan, dan juga pengendalian. Kemudian kalau ngomongin tentang penyelenggaraan penataan ruang, adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan dari tata ruang itu sendiri. Nah, itu adalah terkait definisi terkait ruang dan juga tata ruang. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dari hukum tata ruang tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa pendapat dari para ahli terkait hukum tata ruang ya. Pertama, saya ambil dari Profesor Dr. A.M. Yunus Wahid, SHMH, yang menyatakan bahwasanya hukum tata ruang adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang proses perencanaan, peruntukan, pemanfaatan, serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruangan. Nah, itu adalah dari Profesor Dr. A.M. Yunus Wahid. Selanjutnya ada dari Drupstein yang berpendapat bahwa hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan juga kehidupan masyarakat. Kalau misalkan melihat dari dua pernyataan tersebut atau dua pendapat atau dua definisi dari ahli tersebut, kita akan bisa melihat bahwasanya hukum tata ruang ini merupakan hukum yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang ada terkait penataan ruangan, dan kebijakan ini diatur agar terpelihara hubungan timbal balik yang baik atau ada seimbang, balance antara penataan ruang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga penataan ruang yang dipakai untuk perlindungan alam dan juga sumber daya alamnya. Dan itu juga menyangkut terkait dengan seluruh prosesnya, ya, baik itu dari proses perencanaan, peruntukan, pemanfaatan, pengendalian, dan juga pengawasan. Itu semuanya ada di dalam hukum tata ruang, dan insya Allah kita akan pelajari itu semua. Kemudian ada pengertian tata ruang atau definisi tata ruang dari Harjo Sumantri yang menyatakan bahwa hukum tata ruang memiliki ruang lingkup lebih sempit dari hukum tata lingkungan. Karena memang kalau misalnya dilihat ada tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran ini, yang mana teman-teman semua yang di sini pasti saya yakin sudah mempelajari terkait dengan pengantar ilmu hukum atau PIH, kemudian lanjut ke pengantar hukum Indonesia atau PHI, kemudian lanjut ke hukum administrasi negara, dan lanjut ke hukum lingkungan atau hukum tata lingkungan, dan saat ini berada di hukum tata ruang. Nah, hukum lingkungan atau hukum tata lingkungan itu adalah ruang lingkup yang besar, ya. Sementara ruang lingkup kecilnya adalah hukum tata ruang ini. Jadi kemudian ada juga pendapat atau definisi dari Van Driel dan Van Vliet yang menyatakan bahwa hukum tata ruang adalah hukum yang mengatur penataan dari ruang atau ruimte yang dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Jadi paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Nah, definisi lainnya menurut beliau berdua adalah hukum yang mengatur penataan kegunaan dan penggunaan dari tanah. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, ini adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana menata segala apa yang ada di tanah itu agar bisa menimbulkan manfaat yang paling maksimal untuk masyarakat itu sendiri atau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan kita melihat dari 4 definisi, maka kita bisa lihat bahwasanya hukum tata ruang ini memang benar-benar adalah hukum yang mengatur terkait dengan peraturan-peraturan yang ada mengenai proses atau penataan dari sebuah ruang atau wilayah.
yang mana itu harus balance antara penataan yang digunakan untuk pemukiman dan fasilitas dan juga penataan yang digunakan untuk perlindungan dan juga sumber daya alam. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dasar hukum dan juga mengapa hukum tata ruang ini diperlukan untuk negara Indonesia serta tujuan dari hukum tata ruang ini. Pertama, terkait dasar hukumnya, ini bisa kita cari di dalam peraturan perundang-undangan, lebih tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian diubah atau dihapus oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, mungkin teman-teman semua kalau misalkan saat ini itu ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, itu juga nanti akan kita pelajari karena di dalamnya banyak membahas mengenai penataan ruang yang terbaru. Ya, meskipun itu adalah Undang-Undang Omnibus Law yang mana tidak spesifik menuju penataan ruang aja, tetapi juga mengenai berbagai masalah hukum yang lain di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari hukum tata ruang ini atau mengapa hukum tata ruang ini diperlukan? Pertama, hukum tata ruang ini diperlukan di Indonesia agar bisa menjaga keseimbangan antara ruang di darat, di laut, dan juga di udara dengan kebutuhan akan ruang yang terus meningkat. Jadi memang kita perlu mempelajari ini atau perlu adanya hukum tata ruang ini untuk mengatur agar keseimbangan antara ruang darat, laut, dan udara itu tetap terjaga. Tidak ada yang saling bersebelah. Dan juga karena memang kebutuhan akan ruang ini semakin tahun tuh semakin bertambah. Karena ya teman-teman tahu sendiri ya, bahkan kita saat ini ketika ingin membuat rumah, apalagi teman-teman yang dari generasi milenial ini, itu mungkin akan sedikit kesulitan karena memang ruang yang ada sudah semakin terbatas. Bahkan kalau misalkan ada, itu akan semakin meningkat harganya. Nah, ini akan menyusahkan kita juga ya, untuk teman-teman yang pada milenial dan juga generasi Z ya. Terus yang kedua, mengapa hukum tata ruang ini diperlukan? Yaitu untuk upaya pendayagunaan sumber daya alam itu yang disertai dengan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta untuk pemanfaatan ruang secara terpadu, optimal, dan juga efisien. Nah, hukum tata ruang ini juga diperlukan agar sumber daya alam yang ada itu bisa dikelola dengan baik dan bisa diambil manfaatnya dengan baik dan juga serta bisa diambil manfaatnya dengan secara terpadu, optimal, dan juga efisien. Jadi ini bisa meningkatkan pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada. Karena kalau misalnya dilihat, kalau nggak ada hukum tata ruang ini, maka sumber daya alam yang bisa kita ambil atau bisa kita lindungi itu bakalan sangat menipis jumlahnya. Karena mungkin bisa jadi kalau nggak ada hukum tata ruang ini, semua tempat yang harusnya dilindungi dan dijadikan tempat untuk sumber daya alam itu dijadikan pemukiman semua, sehingga manusia nanti bakalan kebingungan untuk mengambil sumber daya alamnya dari mana, atau mungkin manusia itu bakal kebingungan karena ya salah satu yang dilindungi itu kan seperti hutan ya, dan hutan itu kalau misalnya dibabat habis dipakai untuk pemukiman semua, maka itu akan menimbulkan sebuah gejala ya, pencemaran lingkungan, yang mana ruang atau hutan itu yang awalnya untuk oksigen manusia akhirnya menipis. Terus yang ketiga, ada kebutuhan ruang itu dapat dimanfaatkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi ini untuk menjaga agar ruang yang ada itu benar-benar bisa dimanfaatkan, baik untuk saat ini ataupun generasi kita yang mendatang. Jadi biar nggak ada pencemaran lingkungan ataupun kerusakan lingkungan, serta mungkin ada pembagian ruang yang nggak merata antara ruang yang dipakai untuk struktur ruang dan juga ruang yang dipakai untuk pola ruang. Jadi seperti itu. Kemudian tujuannya dari penataan ruang ini, yang pertama adalah penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan pertama, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Ini seperti yang tadi saya bilang atau saya sampaikan, antara lingkungan yang memang diperuntukkan untuk pemukiman warga dan juga lingkungan yang diperuntukkan untuk perlindungan dan juga sumber daya alam. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Jadi ada keterpaduan antara sumber daya yang dipakai untuk buatan
seperti fasilitas-fasilitas yang ada dan juga sumber daya alam yang memang sudah ada, seperti tanaman-tanaman yang ada di hutan ataupun di gunung ataupun yang dibuat oleh manusia juga ya tanamannya. Dan itu harus disesuaikan atau diseimbangkan dengan kebutuhan dari sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya sumber daya manusia memang butuhnya ruang untuk pemukiman hanya segini, ya udah segitu aja, nggak usah melebar ke tempat yang dilindungi. Yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Nah, tujuannya yang ketiga itu adalah agar terlindungi lingkungan kita. Nggak sembarangan, nggak seenaknya orang bisa membangun ruang dimanapun dia mau. Dengan adanya hukum tata ruang ini, itu bisa melindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama terkait dengan pencemaran lingkungan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas dari penataan ruang. Nah, di sini ada beberapa asas yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama adalah asas keterpaduan, yang kedua ada asas keserasian, keselarasan dan juga keseimbangan. Yang ketiga ada asas keberlanjutan, yang keempat ada asas keberdayagunaan dan juga keberhasilan gunaan. Yang kelima ada asas keterbukaan, yang keenam ada asas kebersamaan dan juga kemitraan. Yang ketujuh ada asas perlindungan kepentingan umum. Yang kedelapan ada asas kepastian hukum dan keadilan. Dan yang kesembilan ada asas akuntabilitas. Nah, itu adalah 9 asas yang akan kita bahas terkait dengan asas-asas dari penataan ruang. Kita akan bahas itu satu persatu. Pertama adalah asas keterpaduan, yang mana artinya bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan juga lintas pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga warga masyarakat. Dari asas keterpaduan ini dapat dilihat bahwasanya semua hal yang terkait dengan penataan ruang itu harus terpadu, baik itu dari lintas sektornya, lintas wilayah, dan juga lintas pemangku kepentingan. Harus jelas dan harus terorganisir dengan baik. Yang kedua ada asas keserasian, keselarasan dan juga keseimbangan, yang artinya adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur dan juga pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta kawasan perkotaan dan juga kawasan perdesaan. Nah, kalau misalnya dia dari asas tersebut, berarti ini harus ada keserasian, harus serasi juga ya antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, antara pola ruang dengan struktur ruang, dan juga harus ada keselarasan dan juga keseimbangan antara semua itu semua. Selanjutnya ada asas keberlanjutan, yang mana artinya adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan juga daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Jadi kalau misalnya dari asas ini penataan ruang ini harus benar-benar berlanjut, bukan hanya terkait dengan generasi yang saat ini atau yang kita tinggali, tetapi kita juga harus memikirkan terkait dengan generasi mendatang atau anak cucu kita nantinya. Jadi harus benar-benar diperhatikan dalam penataan ruangan. Yang keempat ada asas keberdayagunaan dan juga keberhasilan gunaan, yang mana bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan juga sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Ya, jadi harus benar-benar dipikirkan menurut asas ini bahwasanya keberdayagunaannya dan keberhasilan gunaan dari penataan ruang tersebut, entah itu untuk pemukiman ataupun sumber daya alamnya, itu benar-benar harus dipikirkan mata-mata sehingga bisa mencapai tata ruang yang maksimal dan juga tata ruang yang berkualitas. Yang kelima ada asas keterbukaan, bahwa penataan ruang ini diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penata ruangan. Jadi kalau misalnya asas ini, masyarakat ataupun warga itu harus tahu, harus jelas, dan harus bisa mengakses dengan mudah terkait dengan penataan ruang,
Selanjutnya yang keenam ada asas kebersamaan dan kemitraan, yang mana bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi dalam penataan ruang sendiri itu semuanya harus dilibatkan, entah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, bahkan juga sampai ke warga masyarakatnya. Ini benar-benar harus dilibatkan. Selanjutnya yang ketujuh ada asas perlindungan kepentingan umum, yang mana bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar kepentingannya harus diutamakan dan yang paling utama sesuai dengan welfare state atau dengan negara kesejahteraan. Yang kedelapan ada asas kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan atau rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Nah, kalau misalkan melihat dari asas ini, berarti memang untuk penataan ruang sendiri itu harus selalu ada peraturan perundang-undangan atau peraturan yang mengaturnya, legal dia, nggak boleh asal seenaknya aja, tapi harus ada peraturan yang mendasarinya. Dan juga dalam penataannya sendiri itu harus berlandaskan dengan keadilan. Semuanya itu harus adil ya, bukan hanya untuk kepentingan satu pihak saja. Nah, mungkin contohnya kalau misalkan dilihat ada perusahaan yang mempunyai uang banyak dan memiliki modal untuk membayar lebih, maka dia didahulukan dengan seperti itu ya. Tapi harus sesuai dengan peraturan yang ada dan juga harus adil. Adil di sini artinya untuk mesejahterakan masyarakat. Yang terakhir ada asas akuntabilitas, yang mana bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembinaannya, penerimanya maupun hasilnya. Nah, di sini berarti harus akuntabel dalam penataan ruang ini. Jadi harus bisa dan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait penataan ruang tersebut. Teman-teman semua, tadi sudah kita pelajari terkait pendahuluan tata ruang ini atau pendahuluan hukum tata ruang. Kita sudah mempelajari berbagai macam hal. Yang pertama itu adalah terkait definisi ruang dan tata ruang. Kemudian kita mempelajari juga terkait dengan definisi terkait hukum tata ruang menurut para ahli, dasar hukumnya, lalu tujuan dari adanya hukum tata ruang ini, lalu alasan mengapa hukum tata ruang ini diperlukan, dan terakhir kita sudah mempelajari asas-asas terkait dengan penataan ruang. Nah, teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini atau channel YouTube ini, channel YouTube Belajar Hukum, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai pembelajaran hukum tata ruang ini. Dan tentunya ini akan kita masukkan ke dalam daftar tonton terkait dengan hukum tata ruang. Terakhir, saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah pengertian. Mohon maaf, karena memang manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.